Ketutupan tanaman. Hari ini aku mau nyicil ngerjain gambar untuk placement test KDR Masterclass-nya Pak R.E. Hartanto. Let's go. Nah, backlight ya sedikit nggak apa-apa. So far sudah jadi segini. Jadi Pak R.E. Hartanto itu salah satu perupa senior yang sudah banyak banget pengalaman dan pengetahuannya dan dihormati lah, dihargai gitu di bidangnya. Beliau ini juga kebetulan mengajar kursus online menggambar dan melukis kayaknya ya. Info-info lebih lengkap tentang servis yang beliau sediakan untuk belajar menggambar dan melukis aku taruh linknya di bawah ya. Awal tahun depan rencananya itu beliau akan buka kelas masterclass. Nah biasanya kan kursus-kursusnya beliau itu lebih ke technical skill, cara menggambar dan melukis. Untuk kelas masterclass yang tahun depan ini menurutku menarik karena beliau nggak cuma ngajarin technical tapi pengetahuan cara membuat karya yang profesional juga. Bentar ya, coba kita lihat. Di kelas yang masterclass ini tuh lebih lengkap gitu. Hai, aku Justin, aku lupa. Oke, lanjut. Barusan aku ngehubungin WhatsApp dari HP ke iPad. Bentar ya, nah di sini tuh ada grupnya soalnya. Nah nih, aku bacain ya deskripsi kelas yang akan diadakan oleh beliau di tahun depan, awal tahun depan. Masterclass adalah kursus daring eksperimental berbayar jangka panjang yang berlangsung selama 20 bulan. Khusus untuk para murid veteran KRDR. KRDR itu kursus rupa Dr. Rudolfo. Kursus berlangsung sejak Februari 2023 hingga September 2024. Jadi jangka panjang ya. Prinsip estetik yang diterapkan dalam masterclass adalah seni representasional. Seni representasional itu kan kita udah tahu ada seni realisme, menggambar atau melukisnya itu seperti nyata aslinya. Nah kalau seni representasional itu benda, objek atau subjek yang kita gambar atau lukis itu cukup untuk merepresentasikan, mewakilkan hal yang mau kita ungkapkan gitu. Kalau enggak si objek aslinya itu sendiri itu kan, itu deh pokoknya. Nanti ya aku bikin video sekapasitasku, setauku gitu. Betul aku lulusan S1 isi Yogyakarta, tapi bukan berarti aku yang paling tahu. Aku juga masih belajar terus, walaupun sudah lulus 2019 lalu gitu ya. Oke. Prinsip estetik yang diterapkan dalam masterclass adalah seni representasional dengan tekanan pada realisme. Kursus ini bertujuan untuk satu, memberi wawasan tentang alat dan material secara mendalam. Kedua, memberikan wawasan sejarah, estetika, dan kritik seni dalam perspektif seni representasional. Tiga, memberikan wawasan dan pemahaman tentang konsep penciptaan karya seni. Empat, memberikan pengetahuan dan latihan komposisi. Komposisi itu jadi kalau misalnya dalam gambar dan dalam lukisan ya kayak gini ya contohnya. Jadi ada komposisinya kayak fotografi gitu. Jadi naro-naro objek dan subjeknya itu ada guide yang enak dan gak enaknya gitu. Bukan berarti setiap kita gambar atau melukis tuh harus seperti itu, enggak, tapi dijadiin guide gitu. Mendampingi murid dalam mencipta, mirip seperti mata kuliah studio di kampus seni rupa. 6. Menemukan dan memunculkan karakteristik visual yang unik dari setiap murid ini yang aku cukup tertarik gitu, yang bikin aku tertarik untuk ikut kelas masterclass ini. 7. Memberikan wawasan karir dan bisnis seni rupa bagi setiap murid. 8. Menghasilkan 2 buah karya ukuran besar untuk dipamerkan di bulan Oktober 2024, berarti 2 tahun lagi ya. 9. Membuat murid bisa berkarya secara mandiri setelah kursus berakhir ini. Tadi kan aku udah bacain 9 tujuan dari kursus ini dan kenapa aku tertarik. Padahal Justin, kan kamu udah pernah kuliah
seni lukis diisi. Kenapa masih mau ikutan kursus masterclass ini? Karena kan di sini Pak Tanto nulis nih, masterclass ini merupakan intisari dari kuliah S1 Seni Rupa di Perguruan Tinggi Seni Rupa Modern. Pak Tanto ini kan asalnya dari Bandung, ITB gitu. Nah, sedangkan aku dari ISI. Sepengetahuan aku, correct me if I'm wrong, ITB itu lebih ke konsep. Dia itu lebih inovatif dan lebih mau explore ide gitu. Kalau ISI sendiri lebih ke, dari yang aku pelajari selama ini, yang aku terima ya, nggak tahu kalau anak-anak lain, selama masa perkuliahanku di tahun 2013 sampai 2019 itu tuh isi itu lebih ke pengalaman membuat karya, lebih ke hal-hal teknis, sama kita meresapi sendiri kita arah lukisannya itu mau kemana. Yang dikomentari dari dosen-dosen di isi itu cakupannya di teknis. Untuk cara berkonsep, cara mengolah gagasan itu sebenarnya aku tidak merasa dapat banyak ya dari isi secara akademis. Lebih banyaknya malah dari ngobrol-ngobrol sama seniman-seniman yang aktif di dunia seni kontemporer di Jogja gitu. Itu pun nggak banyak karena aku introvert ya. Tertutup, susah bergaul gitu. Jadi kalau ngobrol teh suka malu. Nah, dengan pengetahuannya sedikit itu, intinya setelah lulus aku sempat kerja mural, itu pun komersil gitu. Untuk kekaryaan personal itu aku nggak terlalu ngolah, makanya ini jadi menarik untuk aku karena yang tadi itu ya, menemukan dan memunculkan karakteristik visual yang unik dari setiap murid. Aku mau cari itu. Pengalamanku ikut kursus KDR-nya Pak Tanto itu, Pak Tanto juga sangat teknikal gitu, hampir sama kayak di isi tapi lebih detail, jauh lebih detail daripada yang kita pelajari di kampus. Caranya Pak Tanto itu meticulous ya, kayak yang detail gitu. Nah, setelah selesai jalani 1 bulan kursus gratis itu, aku tuh sempet dengan menjalani dan mengikuti cara-caranya Pak Tanto sebagai guide untuk berkarya, itu tuh aku sempet bingung sendiri gitu, karena kan sistemnya kayak disuapin ya, dikasih set, kerjain, nanti dikomentarin. Nah, setelah selesai kursus jadinya pas mau berkarya bingungnya bikin apa gitu, biasanya dikasih gitu kan, mandek sendiri gitu loh. Makanya kelas ini aku sangat tertarik karena dia tidak hanya teknikal kan, tapi tetap wawasan tentang alat dan material itu dikasih, wawasan sejarah, estetika, dan kritik seni dikasih, walaupun dalam perspektif seni representasional gitu ya. Dan itu bagus sih sebenarnya, jadi mengerucut, nggak kemana-mana gitu, terfokus. Nah, ini juga yang bikin aku jadi percaya gitu ya. Di artikel ini beliau menulis, apakah dengan mengikuti kelas masterclass seorang murid harus berkiprah sebagai perupa profesional? Tidak perlu. Namun, bila ia memutuskan untuk mencoba menjadi perupa profesional, masterclass mampu memberikan fondasi awal yang cukup. Nah, jujur ya. Jadi tidak ngasih iming-iming gitu. Apakah dengan mengikuti masterclass karya-karya para murid bisa terjual? Saya tidak bisa menjamin, katanya. Apakah dengan mengikuti masterclass karir seorang murid bisa sukses? Saya juga tidak bisa menjamin. Namun, bila kapan saja ada tawaran pameran yang datang pada saya jamin akan merekomendasikan murid yang telah lulus dengan baik dari program masterclass. Ini jadi menarik karena balik lagi tadi, aku tuh sulit untuk bersosialisasi. Sedangkan dunia seni itu kan perlu untuk bukan cuma skill sama gagasan dan ide yang matang, tapi juga harus bisa sosialisasi, harus bisa berelasi. Nah, itu aku sulit di situ. Nah, intinya itu. Oke ya, jadi ikut kelas masterclass, placement testnya itu harus menggambar ini. Jadi menerjemahkan gambar ini menjadi karya gambar. Nah, kalau di kelas-kelasnya Pak Tanto itu, kita tuh diizinkan untuk tracing. Karena, jadi kalau gambar itu kan ada bentuk, ada arsiran, ada value, ada bagaimana cara membuat gambar itu meruang, membuat gambar itu kelihatan seperti 3D, itu kan butuh value, butuh pengetahuan tentang tepian gambar gitu ya. Nah, makanya di kelasnya Pak Tanto ini, karena faktor-faktor dalam gambar itu tidak hanya bentuk, dan yang paling memakan waktu biasanya itu bentuk, jadi diizinkan untuk tracing gitu. Karena tipe kursusnya Pak Tanto tuh yang meticulous gitu kan, yang detail dikit-dikit dan akan makan waktu lama.
Jadinya hari ini aku mau lanjutin si gambar buat placement test ini, sekalian aku sharing-sharing sedikit tips dan trik skill ya yang aku ketahui dari pengalamanku menggambar selama ini dari isi Yogyakarta, juga digabung dengan cara-caranya perantau untuk kamu yang lagi ngedalemin menggambar juga atau lagi belajar menggambar. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Ya, oke, kita langsung